مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي صل وسلم دائما أبدا على Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Ngobrol Bareng Sahur Buka yang khusus dibuat untuk meramaikan bulan suci Ramadan kita. Aku Siva, penyaji hari ini. Wassalamualaikum, aku juga ada yang teman sekelas Nara dan juga anggota kelompok kepala Jus Ahmad kita. Salam kenal semua, aku Caca. Senang bisa ikutan podcast kali ini karena kita bakal cerita tentang hal yang berharga buat kita berempat. Waalaikumsalam, aku Delvin yang paling kecil di sini. Jangan salah ya, meskipun kecil aku sudah bisa hafal beberapa surat juz amma loh. Betul nih Devin. Jadi podcast kali ini kita punya judul yang sangat dekat dengan aktivitas kita setiap hari saat berpuasa, menghafal juz amma sambil menunggu buka puasa. Ya dong, karena waktu sebelum buka puasa itu akan sering kita rasakan. Kadang lapar mulai muncul, tangan jadi pengen ambil makanan tapi waktu belum sampai. Daripada cuma menunggu dan bisa kita berempat memilih di waktu itu dengan menghafal Al-Quran khususnya juz amma. Benar banget, selain bisa menghilangkan rasa bosan, kita juga bisa mendapatkan pahala yang banyak di bulan Ramadan yang penuh berkah ini. Selain itu menghafal juz amma juga bikin aku jadi lebih dekat sama Al-Quran loh Kak. Jadi sekarang kita bakal bagi-bagi pengalaman mulai dari waktu dengan kegiatan kita selama Ramadan sampai di juz kemudian mau kita mulai aja. Oke, sekarang kita masuk bagian kultum ringan ya. Kali ini kita bakal bahas tentang pentingnya menghafal Al-Quran khususnya di bulan Ramadan dengan fokus pada juz amma. Yoga, kamu yang paling dulu mulai menghafal. Kamu mulai dulu kan? Boleh banget. Jadi teman-teman, kita tahu kan bahwa Al-Quran adalah kitab suci yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai petunjuk hidup bagi seluruh umat manusia. Di dalamnya ada banyak ajaran yang bisa kita ambil manfaatnya, mulai dari cara beribadah, bersikap kepada orang lain, sampai bagaimana menghadapi berbagai masalah hidup. Nah, juz amma sendiri adalah bagian terakhir dari Al-Quran yang terdiri dari 37 surat pendek. Kebanyakan surat di sini berisi tentang peringatan akan hari akhir, ajakan untuk bertakwa kepada Allah SAW, dan juga doa-doa yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari. Aku mau tambahin nih, Rasulullah SAW sendiri sangat menyarankan kita untuk menghafal Al-Quran dan mengamalkan ajarannya. Ada sabda Nabi yang mengatakan bahwa orang yang menghafal Al-Quran akan berada di dekat para malaikat yang mulia di hari akhir nanti. Bahkan mulianya orang yang menghafal Al-Quran. Khusus di bulan Ramadan, pahala yang kita dapatkan dari membaca dan menghafal Al-Quran juga lebih besar loh. Karena seperti yang kita tahu, di bulan Ramadan pintu surga dibuka lebar-lebar dan pintu neraka ditutup. Jadi segala amal kebaikan kita akan mendapatkan ganjaran yang berlimpah. Aku juga mau cerita nih, ketika aku mulai menghafal surat Al-Fatihah, ayat pertama yang bilang Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Dari ayat itu aku jadi lebih paham bahwa Allah itu satu-satunya yang berhak disembah dan tidak harus selalu bergantung kepadanya. Apa itu surat Al-Nasr yang menceritakan tentang bagaimana kita kepada Allah,
tidak hanya hafal kata-katanya, tapi juga paham pesan yang ingin disampaikan. Sangat bagus ya penjelasan kalian semua. Jadi intinya menghafal juz amma bukan hanya sekedar menghafal kata-kata, tapi juga tentang memahami pesan moralnya dan mengamalkannya dalam kehidupan kita sendiri. Apalagi kalau kita lakukan saat menunggu buka puasa, waktu yang tadinya terasa panjang jadi berharga dan penuh berkah. Oke, sekarang kita masuk bagian yang seru nih, curhat Ramadan. Di sini kita bisa cerita tentang pengalaman kita selama menghafal juz amma sambil menunggu buka puasa, mulai dari hal yang menyenangkan sampai dengan kesulitan yang kita alami. Caca, kamu mau cerita duluan ya? Boleh banget. Jadi awalnya aku memang ingin menghafal Al-Quran tapi merasa sangat sulit. Pas bulan Ramadan tahun lalu aku melihat teman-teman lagi menghafal juz amma sambil menunggu buka. Jadi aku coba ikutan. Tapi awalnya benar-benar sulit banget. Aku sering lupa ayatnya, kadang juga ingin hadisnya. Bahkan beberapa kali ingin menyerah karena merasa tidak bisa. Tapi untungnya ada teman-teman dan juga orang tua yang selalu mendukung aku. Mereka ajari aku cara menghafal yang benar dan selalu mengingatkan aku untuk tidak menyerah. Sampai akhirnya aku bisa hafal surat Al-Falaq dan An-Nas dengan lancar. Rasanya senang banget, rasanya kayak ada beban yang hilang dari pundakku. Aku juga punya cerita nih yang sedikit berbeda. Dulu aku suka banget nungguin buka puasa karena bisa makan yang banyak makanan besar. Tapi seringkali aku jadi gelisah dan terus berusaha nanya kapan ya buka ke orang tua. Akhirnya ayahku bilang daripada cuma nunggu dan gelisah, lebih baik kamu ngisi waktu itu dengan hal yang bermanfaat. Dari situlah aku mulai menghafal sama. Awalnya memang agak sulit karena harus mengontrol dari diri agar tidak melihat makanan yang sudah disiapkan. Tapi lama kelamaan aku sudah terbiasa dan bahkan menikmatinya. Sekarang aku malah merasa kurang kalau tidak menghafal juz amma sebelum buka puasa. Aku punya cerita lucu nih kak. Kali ini pas aku lagi menghafal surat Al-Takasur, aku jadi selalu bagus sampai tidak menyadari kalau waktu buka sudah tiba. Sampai akhirnya ibu aku memanggil aku berkali-kali baru aku sadar. Jadi padahal waktu itu aku sudah sangat lapar, tapi karena fokus menghafal jadi tidak terasa. Ada juga waktu aku merasa sangat capek dan lapar banget sampai aku tidak fokus menghafal. Saat itu aku jadi sedikit kesal sama diri sendiri karena tidak konsentrasi. Tapi kakak Rara ngasih tahu aku kalau tidak apa-apa, kita tidak perlu memaksakan dari diri kalau sudah merasa tidak kuat. Bisa saja kita istirahat sebentar atau hanya membaca Al-Quran tanpa harus menghafal. Wah, cerita kalian semua sangat menarik ya. Aku juga punya pengalaman sendiri loh. Dulu aku sering merasa minder karena teman-teman sudah bisa menghafal banyak surat, sedangkan aku baru bisa beberapa ayat. Tapi kemudian aku menyadari bahwa menghafal Al-Quran itu bukan tentang kompetisi siapa yang lebih banyak menghafal, tetapi tentang usaha dan kesungguhan kita dalam mendekatkan diri kepada Allah SWT. Jadi meskipun kita hanya bisa membaca ayat sehari, itu tetap merupakan kebaikan yang akan mendapatkan ganjaran berikutnya. Yang penting kita konsisten dan tidak pernah menyerah. Nah, setelah kita cerita tentang pengalaman kita, sekarang kita kasih aja rekomendasi dan tips buat teman-teman yang mungkin ingin mulai menghafal juz amma sambil menunggu buka puasa ya. Yuk kita bagi-bagi tips masing-masing. Tips pertama dari aku adalah mulai dari surat yang paling pendek dulu, seperti surat Al-Ikhlas dan surat An-Nas, Al-Falaq atau Al-Asr. Karena surat-surat ini hanya memiliki beberapa ayat saja,
jadi lebih mudah diapal dan bisa membuat kita lebih semangat untuk melanjutkan ke surat yang lebih panjang. Tips dari aku adalah siapkan tempat yang tenang dan nyaman untuk menghafal. Hindari tempat yang terlalu bising atau ramai karena bisa mengganggu konsentrasi kita. Selain itu, berwudu terlebih dahulu agar kita merasa lebih bersih dan dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau bisa, duduklah menghadap kiblat agar hati kita lebih fokus. Aku punya tips nih, pelajari makna dari setiap ayat yang kamu hafal. Karena kalau hanya hafal tanpa tahu artinya, rasanya kurang maksimal. Kamu bisa baca buka tafsir yang mudah dimengerti atau tanya sama orang tua, guru agama atau teman yang lebih paham. Aku juga suka nyanyiin bunyi ayatnya agar lebih mudah diingat. Tips terakhir dari aku adalah jadwalkan waktu dengan baik dan jangan memaksa diri. Kamu bisa mulai dengan waktu 15 sampai 20 menit saja setiap hari sebelum buka puasa. Jangan khawatir kalau kamu sering lupa, karena itu adalah hal yang wajar. Yang penting kamu terus mengulang dan tidak menyerah. Selain itu, ajak teman atau saudara kamu untuk menghafal bareng agar lebih menyenangkan dan bisa saling membantu. Banyak banget kan yang kita bahas hari ini, dari opening, kultum ringan, curhat Ramadan, sampai tips dan rekomendasi. Yuk kita buat kesimpulan bersama ya. Ya banget. Kesimpulan pertama kita adalah menghafal bersama sambil menunggu buka puasa adalah cara yang sangat baik untuk mengisi waktu dengan hal yang bermanfaat dan mendapatkan pahala berlimpah di bulan Ramadan. Kedua, meskipun awalnya mungkin merasa sulit, dengan usaha, kesungguhan dan dukungan dari orang lain, kita pasti bisa menghafal bersama dengan baik. Yang penting tidak pernah menyerah dan selalu berusaha yang terbaik. Tiga, menghafal bersama tidak hanya tentang menghafal kata-katanya, tapi juga tentang memahami makna dan pesan moral yang terkandung di dalam serta mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir, menghafal Al-Quran itu bukan tentang kompetisi, tapi tentang usaha kita untuk mendapatkan diri kepada Allah SWT. Meskipun hanya bisa hafal sedikit, itu tetap merupakan kebaikan yang akan mendapatkan ganjaran darinya. Semoga apa yang kita bagikan hari ini bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya ya. Mari kita isi bulan Ramadan kita dengan hal-hal yang bermanfaat, terutama yang berkaitan dengan Al-Quran. Selamat berpuasa dan semoga Ramadan kita tahun ini beruntung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.